Terus mari ngono takon berarti Cak Nun pro LGBT. Aku gak tahu loh, gak tahu loh dia LGBT-an gak tahu aku. Gak tahu duwe bukti aku bahwa dia melakukan apa-apa. Sing jare rusuh-rusuh mau gak tahu roh. Ya, jadi saya tidak bisa menuduh dia apa-apa. Ngono rek. Jadi ojo terus kebiahuya. Ojo kebiahuya tidak berarti saya pro dia seperti ini, saya suka dan saya setuju. Loh, kon gak melok nggawe karek setuju apa? Ler iler tandur. Cid, gini Cid, Cak. Kita tidak berniat untuk bersenang-senang tanpa isi. Jangan mengalami apapun kalau tidak mendapatkan ilmu dan hikmahnya. Ngono rek ya. Mas yo kon guyon karo Mirel tapi tetep ono akar dan ilmune ngono ya. Dadi rel awakmu kudu berkembang. Kudu berkembang dibanding yang di sumber berantas. Maksudnya ya. Awakmu angel dolek acara kon iso munggah terus sak karep-karepmu kate jungkir walik itu gak. Mergo ndek kene iki arek-arek Maia, arek-arek Aremania iku padha karo arek Maia, padha ya. Kabeh diterima dengan syarat yang tadi 3 itu beres toh, gak ono masalah toh. Awakmu juga bisa menempatkan diri, terus awakmu merasa ya apa mari ndek sumber berantas wingi terus ndek kene iki munggah meneh merasa apa awakmu? Perlakuannya anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita dibanding di luar dan di mana-mana, ya opo kesanmu. Tadi tolong beberapa kesanmu selama ini, selama kamu mulai dari sumber berantas yang tinggi. Ngono ya, monggo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada ngasih. Sebenarnya saya sangat berterima kasih sekali sudah diterima di panggungnya Sinau Bareng bersama Abah Nun dan Jamaah Maiyah. Selama ini saya secara pribadi dan beserta teman-teman yang lain yang mohon maaf yang mungkin bisa disebut LGBT, ini memang sangat tidak diterima sekali dalam masyarakat. Dari di Facebook pun kita juga dapat hujat-hujatan macam-macam, di mana-mana kita sudah dilarang untuk acara-acara apa-apa dan macam-macam. Ya memang nasibnya LGBT, saya mewakili teman-teman dari teman-teman yang lainnya, memang kita sangat susah sekali mendapatkan penerimaan, ada intimidasi, ada macam-macam, dan kita jujur aja merasa sebagai mohon maaf minoricong ya, bukan minoritas. Kalau minoritas kan biasanya kayak teman-teman yang agama-agama lain biasanya minoritas, kalau kita kan minoricong. Jadi begitu. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada saudara-saudara Maiyah. Jujur saja saya sekarang merasa punya saudara baru ya. Banyak teman-teman di Facebook yang memang nge-add saya, terus di Instagram juga banyak yang inbox semuanya kepingin kenalan dan semuanya positif. Saya senang sekali. Dan jujur saja saya ini sudah hampir 10 tahun tidak mohon maaf nggih Abah Nun, saya sudah hampir 10 tahun sudah tidak berkecimpung, mohon maaf, di arah spiritual keagamaan. Jadi selama 10 tahun lebih saya melampiaskan diri untuk wis maksiat tok istilahnya, rusuh-rusuh tok. Mungkin barangkali di sini ada yang pernah inbokan nembe aku dan jorok-jorok. Hei, ho ho, Tapi sekarang yang inbox saya alhamdulillah baik-baik. Ada yang memberi kata-kata mutiara, ada yang memberi saya pengarahan untuk saya bertaubat dan macam-macam. Ya mungkin benar kata Abah Nun ya, mungkin saya sedang mencari jati diri dan sedang memilah-milah mana ajaran yang paling tepat untuk saya ikuti untuk saat ini. Saya mohon maaf Abah Nun, saya ini orang mohon maaf KTP saya Islam. Ojo takon jeneng re isin aku. Sadurunge kok terus ngene ya. Aku ketemu wong kaya awakmu iku wis ket biyen akeh dan tidak ada satupun yang saya hina, tidak ada satupun yang saya tolak. Tapi dengan batas yang jelas, ya. Aku tahu yang dinakali aku atus diintip ya tahu. Ya. Awakmu tuku buku rek mbundi tuku buku ndi ada cerpen saya yang berjudul Yang Terhormat Nama Saya. Itu salah satunya ada cerita mengenai arek kayak Mirel iki, ya. Dan saya tolong dia.
Saya tolong dia. Saya tidak memaksa dia jadi apa karena yang menciptakan Allah, bukan saya. Jadi saya tidak tahu dia ini bagaimana. Allah yang tahu. Maka yang saya lakukan hanyalah membantu dia sebagai manusia, menemani dia sebagai manusia. Lanang wedok engkok sik, gitu. Penting dia menungso. Nomor loro, aku njaluk Gusti Allah sampean tuntun arek niki ceke saged nemokaken sing paling pas, sing paling apik digawe awake karo wong-wong kabeh. Ngoten lho, nggih. Nah, terus mari ngono takon berarti Cak Nun pro LGBT. Aku gak tahu lho, gak tahu dhek LGBT-an gak tahu aku. Gak tahu duwe bukti aku bahwa dia melakukan apa-apa. Sing jare rusuh-rusuh mau gak tahu roh. Ya, jadi saya tidak bisa menuduh dia apa-apa. Ngono rek. Jadi ojo terus kebiahuya. Ojo kebiahuya. Tidak berarti saya pro dia seperti ini, saya suka dan saya setuju. Loh, kon gak melok nggawe kadek setuju apa kon? Gak melok nggawe. Yang dia tidak bisa berlaku selain seperti ini sekarang ini. Tahu enggak? Meneng-meneng sing jenenge tobat terus meneh kok sakerang ya gak iso deh. Wong dhek merasa wedok kok. Ya ta gak? Ya ta gak? Ya. Saya tidak pro anti pro. Kita menemani manusia untuk menemukan yang terbaik dan dibimbing oleh Allah dan maslahat bagi semua orang. Ngono ya. Buktina masih dhek ngene, dhek iso ngandani kon soal banyu, soal wenih, ya ta gak? Soal kembang, kritik dia soal anggrek-anggrek yang sudah tidak tumbuh lagi di sumber berantas dan seterusnya. Jadi kalimat pertama kemarin kan ada 3 ayat Pak kemarin 3. Yang pertama latah takirman, bukan ayat ini kata-kata mutiara. Latah takirman dunaka walikulli syai'in mazia. Ojo ngenyek sapa wae sing anggepanmu dhek luwih rendah timbangane awakmu, mergo setiap apa saja itu punya kelebihan masing-masing. Sak hebat-hebate beras gak iso dadi jagung, ya ta gak? Sak hebat-hebate Garuda gak iso dadi cipret. Ya toh? Sak hebat-hebate manuk gak iso ngelangi. Ya ta gak? Sak hebat-hebate macan gak iso mlebu lemah kaya cacing. Dadi gak iso macan ngenyek cacing, ya ta gak? Dadi gak ono banyu karo geni ampuh ndi. Gak ono, masing-masing punya kelebihan. Falikul lisain maziyah atau fadilah. Kan gitu. Nah, itu salah satu yang kita kemarin. Oke. Terus ojo tapek dawa-dawa ya. Nek iso nyanyi alhamdulillah, gak iso nyanyi awakmu sebagian joget karo arek-arek ngene ya. Oke. Kita puncai dengan 1 nomor sik, dipilih sik lagune. Gak iso nyanyi rek. Gak arek-arek sing nyanyi. Ambiar iku lagu apa rek? Nio lagu bangsa akuatik ini ya. Lagunya mereka ini ambiar. Oke. Tapi enggak usah. Gak apa-apa, terus Didik, Rel. Terus gak apa ya. Terima kasih, saya teruskan. Didik ae. Boleh. Sampean sudah memperkenalkan juga. Cuman iki mau ono berapa kanca-kanca itu nggak kaos tulisannya kita atau kami ya. Kita satu jiwa. Lek menurut sampean kita satu jiwa. Ini apa to sing kudu didadekke satu jiwa? Sampean mau wis ngaku, aku sih iso diterima nang kene. Kalau jawab apa-apa ngomong karo mak ngono iku. Mumpung ada omah niki, Cak. Coba, misalnya apa? Kalau menurut pendapat saya secara pribadi, kita satu jiwa, kami satu jiwa. Dari teman-teman biasanya banyak Arema yang mengatakan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita pikir-pikir, kita kan kebanyakan mikirnya saat kita satu jiwa itu kan lingkupnya cuma Arema aja. Itu lingkup kecil sebenarnya. Kalau kita memang mau satu jiwa, kita ini Indonesia, kita harus satu jiwa, satu Indonesia. Nah, kenyataannya di lapangan, yang Malang bilang kita satu jiwa, dan kita nggak bisa Indonesia sepertinya di Malang ini susah, gitu loh. Masa ambek bonek itu tukaran. Mulai zamanku urung sunat sampai wis blecor ngene iki urung tawanu. Sunat. Heran. Jare Mbak. Lah kok sunat? Kan merak wandu, Mbah. Jadi satu jiwa di sini kita masih memahaminya secara sempit. Ya jujur saja arek-arek di Malang pun sendiri juga
jujur ya, walaupun kita bisa ngomong salam satu jiwa, salam satu jiwa, kalau dirilkan sama-sama warga Malang saya warga Malang, terus marono sing normal ambek sing abnormal pun kadang-kadang nggak satu jiwa. Jadi satu jiwanya arek Malang ini sebenarnya belum luas sekali, belum dipahamin secara luas gitu. Oke, ngene rek, mumpung iki aku tak jadi dosen didik ya. Jadi Anda kalau ber-Indonesia namanya Anda harus punya nasionalisme Indonesia. Ngono ya? Oke. Nek Anda orang daerah namanya primordialisme. Nek nasional, nasionalisme. Nyun sewu ya, Cit. Loh, tetep dikancani, Cit. Dari sini, Mbak. Nggak tak awasi kamu. Oke, sih. Maksudmu nek kon nasionalis Indonesia karo wong Malaysia gak menyatu. Karo wong Korea terus kon musuhan. Jadi yang namanya nasionalisme itu hanya skala kecil dari internasionalisme. Kalau lebih luas lagi humanisme, kabeh makhluknya Allah, gitu loh. Cuman untuk memanage humanisme universal ini, ketika kita bikin negara, kita bikin nasionalisme. Paling enggak di daerah kene di Indonesia ini pokoknya kon kudu menyatu jiwa, meneh kait ono ujian karo wong Vietnam, karo wong Kamboja, kabeh makhluknya Allah, tetep awakmu kudu satu jiwa iki karepe miral nek ngono iku. Nah, kita masih belajar. Wong saiki PKB ngono gak iso karo Gerindra ya ta gak? PKS lho gak iso karo PDIP lak wis ah. Masing-masing satu jiwa di primordialitasnya masing-masing. Nah, mulane kudu sabar. Mulane aku rene iki aku gak peduli kon PDIP, kon Gerindra, kon pejabat, kon wong cilik kabeh aku gak peduli, sing penting kon sinau cak iso satu jiwa. Kayak sing diomongono Mbak Miral iki mang. Mbak ta Mas? Gus Miral ya. Oke ya, kira-kira ngono apa meneh dijawabno meneh gak sing kok sampe no. Ini kritik luar biasa loh untuk Aremania loh ya. Saya kepingin ini warga Malang benar-benar bisa memahamin yang namanya kami atau kita satu jiwa. Awake dhewe wis gak usah rek istilahnya tukaran-tukaran urusan awakmu ngene, awakmu ngene, awakmu ngene, awakmu ngene. Kita satu Indonesia, satu naungan dalam negara Indonesia. Mbuh wong Jawa, mbuh wong Dura, mbuh wong ngene, mbuh ngono sembarang kita ini satu sebenarnya. Ya. Nah, beberapa benar kata Abah Non tadi yang disampaikan, Jakarta urusannya Jakarta. Di Malang kemarin sempat ada demo dan kemarin kita juga sempat ada kisruh dengan orang Papua. Sebenarnya awake dhewe di Malang ada kisruh dengan Papua. Ini juga ya mohon maaf mungkin ada yang memprovokasi kita supaya sampai tukaran. Sebenarnya awake dhewe nggak perlu yang seperti itu. Kita orang Jawa, keturunan Jawa, ojo sampai hilang Jawa nih, ojo sampai hilang kehilangan saudara satu bangsa. Itu aja. Apalagi kita Islam di sini. Kebanyakan orang Islam itu, dan mohon maaf, Indonesia ini juga sedang krisis untuk konflik agama. Islam terutama. Yang di dalam Islam sendiri juga ada konflik, itu cuma gara-gara kelompok-kelompok tertentu. Ya aku enggak. Saya secara pribadi bukan maido orang yang ahlul hadis, ahlul Quran, tidak. Ya, mungkin beliau belum paham hakikatnya, belum ngelakoni torekote, belum ngelakoni syariatnya. Hanya itu saja. Ya. Gak, Rel. Berarti gini Rel. Menurut saya, ketika kamu berapi-api seperti itu, berarti istilah satu jiwa iku mau, berarti apa yang mendukung biar bisa menjadi satu jiwa? Minimal misalnya aku contoh rasaku ya, berarti untuk satu jiwa minimal kudu ono tepos liro. Tepos liro ngeruh ambek saat sijilan sijine. Iya, tepos liro itu harus. Kita ini orang Jawa harus tahu yang namanya unggah-ungguh. Ya kebanyakan orang zaman sekarang udah nggak tahu unggah-ungguh. Ya semuanya saja seperti itu. Orang yang mohon maaf, ini yang saya bahas agak luas sedikit ya. Untuk yang sekarang lagi mungkin tren sudah 2 tahun ini mungkin antara ulama ya, antara ulama anyaran ya. Saya ndak nyebut ya. Wes ulama anyaran kebanyakan memang mohon maaf hatinya membenci sekali. Padahal di ajaran Islam yang diinti, kalau memang kita ada yang mohon maaf, kalau kita memang mempelajari tasawuf dengan benar, kita akan mengerti hati loh. Gitu. Nah sementara ini kebanyakan orang kitab suci Al-Quran didampingi oleh hadisnya ini nggak boleh dimakan mentah.
Ya, kitab suci Al-Quran dan hadisnya ini nggak boleh dimakan mentah. Banyak ayat-ayat yang harus ditafsirkan dan disesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Ya, benar. Dan kebanyakan ayat-ayat itu dimakan mentah dan dijadikan untuk memusuhi satu sama lain. Saya sih nggak ada masalah ya, saya kan bukan sales agama yang nggak ada kepentingan dengan mereka. Oke. Ada yang lain? Maksudku ini, artinya ketika ada salah satunya tepos seliro, mungkin ada yang lain lagi kaitannya satu jiwa itu, karena yang kamu terangkan kemarin waktu di sumber Berantas itu sebetulnya satu jiwa banget. Artinya gini, ketika awakmu menyayangi si Sagita anggrek itu, nek awakmu gak nyayangi, berarti kan dia nanti juga tidak akan menyayangi kamu. Artinya tidak saling mengenal, saling ngerti, oh kayak kekurangannya iki, keluyannya iki, nanti kita saling mengisi, ya, gitu. Nek menurutmu ono liyane gak untuk satu jiwa itu selain tepos liro? Kita selama ini kalau untuk satu jiwa untuk kita semua masyarakat Indonesia, ya lebih baik kita saling menghormati satu sama lain, itu saja. Kalau tidak benar penting, lebih baik kita tidak ikut campur. Gusti Allah iku pancen duwe karep ngono rel, arek kabeh. Allah berfirman, aku iku janjane nggawe awakmu iku satu jiwa, min nafsin wahidah, ya. Semua diciptakan satu jiwa, kame wong Islam tok kabeh menungso. Tapi Allah memang bermaksud nguji awakmu iso tagak sinau menyatu jiwa. Jadi sekarang kita berada di dalam ujian Allah selama kita hidup di dunia, gitu ya. Jadi pancen ngono gitu. Jadi ya sekarang bisanya kita satu jiwa baru Arema, ya. Gurung iso satu jiwa karo bonek, gurung iso satu jiwa karo liya-liyane, apa meneh sak Indonesia. Apalagi sing mimpin Indonesia gak satu jiwa belas. Lah sik, tapi aja muring-muring sik. Presiden karo wakil presidennya gak satu jiwa, menteri karo menteri liyane gak satu jiwa, tapi gak usah ngerasani. Saya nggak mengecam, saya cuma mengatakan, wes alhamdulillah isone iki Aremania tok wis gak apa-apa rel. Alhamdulillah sa Aremania iki ono sing milih Jokowi, ono sing Prabowo gak masalah, ono sing NU Muhammadiyah, ono sing Buddha, ono sing Hindu Islam gak masalah. Sing penting satu jiwa selama kita beraremania, kan begitu. Menurut ya, siji. Nomor loro. Iki lak ngomong tasawuf. Ya ta? Bongko kan ya. Ada maknya gak tahu ngomong tasawuf kan modiar kan ya. Aku takon rek, saya kita takon. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sopo sing mengenal dirinya, maka dia untuk iso mulai mengenal Allahnya. Aku takon saiki aku njujuk, Gusti Allah lanang ta wedok? Apa rek? Gusti Allah lanang ta wedok? Mira lanang ta wedok? Maksudnya ngene, berarti yang paling punya potensi untuk mengenali Allah kan meh padha karo Gusti Allah. Ya ta gak? Jaremu Gusti Allah gak lanang gak wedok, iki yang ngono. Diarani lanang kok wedok, diarani wedok kok lanang, berarti dia yang paling punya jalan untuk mengenali Allah. Kita doakan. Ya ta gak? Ngono. Aku gak njaluk awakmu apa-apa, wong kon duduk gaenanku, ya toh? Yang duduk ponakanku barang, ya toh? Pokoknya aku ndongakno awakmu suatu hari awakmu potensimu akeh. Kon intelektual, kon cerdas, kon ahli lingkungan hidup, kon macam-macam. Potensimu itu dikembangkan sedemikian rupa, nanti mari awakmu berjasa karo wong akeh, Gusti Allah mesti membalasmu dengan petunjuk yang sebaik-baiknya untuk masa tuamu. Amin. Jelas ya. Nah, jadi sing ngene, lagi siji meneh ya, Cid. Sing pertama mang Allah pancen gawe awakmu ummatan wahidatan tapi diuji supaya kita tauhid kembali ya, nyawiji kembali gitu ya, nyawiji bahasa Jawane, tauhid bahasa Arabe. Terus nomor 2, Allah gak lanang gak wedok, ya toh? Maka Mirel punya potensi untuk lebih dekat dan mengenali Allah dibanding aku kelanangan. Kalau Gusti Allah kayak wedok lho ya.
Potensi wedok ya Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Penuh kasih sayang, maha pengasih, maha. Nah, itulah potensi wedok. Betul enggak? Itu potensi keperempuanan atau feminitas kan itu. Nah, nomor 3. Kanjeng Nabi Muhammad NU atau Muhammadiyah? Kanjeng Nabi Muhammad Syiah ta Sunni? HTI ta FPI? Sing ribut iku sapa selama iki? Nah, saiki aku takon. Maiyah iki sing jelas NU ta Muhammadiyah ngono ta? Aku ya ditakon Cak Nun ku NU ta Muhammadiyah. Akhirnya aku kan sambat karo Kanjeng Nabi kula tanglet niki serius niki. Apa Nun? Kula ten Indonesia niku lho ditagih wong, Cak sing jelas sampean kuwi NU ta Muhammadiyah. Kanjeng Nabi terus apa jawabane kon, NU iku apa? Ngono ae. Ku tak jelasno panjang lebar. Lho, nek sing jenenge meh-meh kaya aku ana Muhammadiyah ditambah Yah Mang. Niku siji malih niku pun lahir tahun 1912, nek NU lahir 14 tahun kemudian 1926 dan seterusnya. Tapi apakah aku pernah anti NU? Apakah aku pernah anti Muhammadiyah? Bahkan aku tidak anti apapun. Bahkan sama jin aku berbuat baik. Aku gak ngenyek jin, aku gak mengutuk jin. Nek ana arek kesurupan, tahu tak aku ngelolono jine? Tak undang kono aja melo arek iki sakno gurung rabi gurung nyambut gawe. Ya sakno kon melo aku ae. Akhire melo aku jine. Terus karo aku tak apakno ya golek-golek mangan dhewe kono ngono aku. Kosku ya wis bek ngono aku to. Gitu. Ayo kita bermesraan, kita satu jiwa semua. Ayo berproses terus, sinau terus. Makanya malam seperti ini sangat bagus supaya kita tidak anti modok ae lah. Nah, kata anti gue ya. Ya. Set ngene. Siji menerel. Awakmu mangan babi ta gak? Mboten ya, sip ya. Oh, gak mangan babi ta iki? Kan iku benci babi ta gak? Babi untuk kita benci atau untuk kita sayangi? Cuman nyayangi babi kalau nyayangi bojomu sudah dipadakno. Jadi sayang sama sayang ada bedanya. Cinta sama ibumu lain dengan cinta sama anakmu, lain dengan cinta sama tetanggamu. Nek biar no Kalisari saya kena apa rek? Saya kira sekarang ya Pak ya. Oh Songgoriti, ya. Aku bahkan ngene lho. Awakmu oleh tagak rabi karo adikmu wedok. Gak oleh. Terus kon benci tak gak karo adikmu? Awakmu oleh tagak mangan babi. Apa kok benci babi? Wong kon gak oleh rabi karo adikmu, kon gak benci karo adikmu, nek babi kok benci? Lah wong saiki lak begitu haram benci lah ngono. Lho, apa kok benci ku? Makanya kenalilah apa cinta, apa benci, belajarlah kepada Mirel.